kepada kita. Ya, nah ini. Tetapi dosa itu tidak ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti Allah lupa, tapi itu rasa kasih sayang Allah kepada hambanya. Nah, itu disebut yaumul id. Ketika kita melaksanakan dosa kepada Allah, tetapi tidak ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah merupakan yaumul id. Saya bilang bukan berarti Allah lupa, tetapi Allah sayang kepada hambanya. Intinya mustahil untuk berkajinya. Nah, sifatnya mustahil. Nah ini makanya tadi itu ketika itu, nah itu disebut dengan yaumul id. Ketika kita melaksanakan dosa, tapi tidak ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dosa kita tiap hari laksanakan. Makanya dosa ada yang dosa hablum minallah, ada dosa hablum minan nas. Ada dosa yang langsung kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa? Kita tidak melaksanakan sholat, itu dosa kepada Allah. Kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tidak pernah mengeluarkan zakat, itu dosa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itunya, kita memiliki uang banyak tapi kita tidak berangkat haji, ataupun kita tidak pernah melaksanakan ibadah, itu dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita langsung saja tobat kepada Allah. Yang paling bahaya dosa sesama Bani Adam. Ya, makanya alhamdulillah tadi saya mengisahkan 2 orang karena kesalahpahaman. Nah itu, bahkan kalau orang yang mengistilahkan antara 2 orang yang sedang berseteru, itu pahalanya sangat luar biasa. Makanya alhamdulillah, ya tadi saya sudah mengistilahkan 2 orang memang yang sedang intaya, tapi alhamdulillah. Nah ini makanya tadi dosa yang paling berat itu tadi, dosa terhadap sesama manusia. Sebelum kita tobat kepada Allah, kita harus meminta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Nah itu berat sekali. Apakah kita bisa untuk meminta maaf seperti itu? Pak, maafkan saya dulu pernah menzalimi harta Bapak. Kalau memang Bapak mau menghukum saya, kalau memang harta Bapak harus diganti, siap saya untuk mengganti. Kalau seperti itu, kita meminta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Tapi jarang kan orang seperti itu. Ya, makanya orang yang meminta maaf itu hebat luar biasa. Tapi yang sangat luar biasa, orang yang memaafkan. Makanya jangan pernah antara muslim dengan muslim bermusuhan, apalagi sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 3 hari saja. Kemudian dia meninggal, belum pernah minta maaf, itu berarti paliyamut imma Yahudian wa imma Nasranian. Kalau dia meninggal, apa mau dia Yahudi atau menjadi Nasrani, nah itu selama 3 hari. Ya, jadi jangan sampai bertahun-tahun. Selama 3 hari saja kita masih bermusuhan dengan orang muslim, ya, dengan orang muslim. Nah kemudian kita meninggal, itu tadi paliyamut imma Yahudian wa imma Nasranian, meninggal dalam keadaan baik Nasrani ataupun Yahudi. Naudzubillah. Bahkan kita termasuk kepada kafir zimmi, kita harus saling menghormati. Bahkan Rasul bersabda, man adza diniyan fa ana khasmu. Barang siapa yang menyakiti kepada kafir zimmi, nih saya yang akan menjadi musuhnya. Nah itu makanya tetap kita harus saling menghormati, gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang pertama kata Sayyidina Anas bin Malik, yang disebut dengan yaumul id itu setiap hari kepada orang mukmin lewat dosa terus, tetapi dosa tersebut tidak ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini sangat luar biasa. Tuh ya. Nah, apa sebabnya? Sebab tadi kan setan itu akan selalu menggoda kita untuk melaksanakan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digoda oleh setan. Ya, ayat terus. Maka setan ketika diusir oleh Allah dari surga ke alam dunia, setan berjanji kepada Allah, "Ya Allah, kalau memang Engkau mengusir aku dari surga ke alam dunia, maka saya akan menggoda kepada Bani Adam sampai hari kiamat, supaya banyak teman saya nanti di neraka."
Makanya setan di dalam diri kita pun ada di dalam diri kita pun. Nah ini makanya setan itu musuh yang kita takut kepada setan, ya. Takut, kalau takut kepada setan, kita tinggal bilang kepada yang membuat setan. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh dalam kitab Minhajul Abidin, kata Imam Ghazali, kalau kita takut kepada anjing, jangan berantem dengan anjing. Benar? Misal contoh nih, kita mau ke masjid. Itu kalau mau ke masjid, anjing selalu membobok, nah kita takut. Jangan kita ribut dengan anjing, salah. Kalau kita ribut dengan anjing, penakut gak hebat. Ya dengan anjing kok, ya. Nah ini bagaimana caranya? Kita bilang kepada orang yang punya anjing, Pak, ini anjing Bapak, kalau memang saya mau ke masjid, tolong ikat. Karena saya takut sama anjing. Nah, kira-kira sama orang tersebut diikat nggak anjingnya? Pasti diikat, ya kan? Kita takut kepada setan, jangan berantem dengan setan, kalah kita. Ya, bilang kepada yang membuat setan, yang menciptakan setan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebab itu setan merupakan musuh kita yang paling nyata. Nah ini, makanya tadi, ayo terus digoda kita sama setan. Ayo, ya. Ini cuman setannya bermacam-macam. Kalau yang menggoda ustaz, beda lagi setannya. Ya, beda. Ya, karena kamu udah Haji Nur Muhammad kecil lah, setan lagi kepikiran anaknya namanya. Nah itu. Tapi kalau yang menggoda ustaz, setan digulain lagi banyak. Nah ini makanya kena godaan setan ini sangat berbahaya. Nah makanya setan itu adu mubin, musuh yang sangat nyata. Nah ini makanya kalau kita takut kepada setan, bilang kita kepada yang membuat setan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berantem dengan setan. Mari saya orang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kata Sayyidina Anas bin Malik yang disebut dengan lebaran, al-yawmu alladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman. Kita keluar daripada dunia membawa iman. Apa namanya kalau keluar daripada dunia? Keluar dari dunia apa namanya? Ayo. Ya. Kalau orang sudah keluar dari dunia berarti meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal kita dari Allah kembali kepada Allah yang dinamakan dengan meninggal. Siapapun orang kalau meninggal pasti takut. Karena saking takutnya walaupun sudah sakit parah tetap saja terus dibawa ke rumah sakit. Ya, karena mereka masih mau hidup. Nah itu. Karena kita takut meninggal, makanya di dalam kitab Nasaihul Ibad kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, untuk menuju ke perjalanan yang sangat jauh, yaitu disebut dengan alam kubur, itu kan perjalanan yang sangat jauh. Kalau kita tidak membawa bekal, bagaimana? Ini contohlah kita mau jalan-jalan ke Bandung atau kemana, mau jalan-jalan tapi tidak membawa bekal, kira-kira itu saja. Jangan susah-susah. So, dari sini nih, dari Ciputi mau ke Bandung, kita tidak bawa ongkos, tidak bawa bekal. Bagaimana kira-kira? Enggak, ya. Nah sekarang kita mau pulang ke alam kubur, perjalanan yang sangat jauh, ya. Kemudian kita tidak membawa bekal, mau bagaimana? Ya. Sementara perjalanan ke alam kubur sangat luar biasa. Makanya orang-orang tua kita yang sudah meninggal bukan langsung ke akhirat, bukan, tapi masih hidup di alam kubur. Orang tua yang sudah kita meninggal, orang tua kita yang sudah meninggal, orang tua Pak Haji Pak, orang tua Haji Pak, orang tua Pak Haji Sayyid, orang tua Pak Ahmad, itu semuanya kalau memang sudah meninggal masih hidup di alam kubur. Ya, hidup, bukan meninggal, bukan. Di alam kubur itu tetap hidup. Karena kan satu alam roh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Nah ini kita nanti di alam kubur akan hidup. Hidup di alam kubur, bukan meninggal, tetap hidup di alam kubur. Nah ini makanya ada disebut dengan siksa kubur, ada kenikmatan kubur. Nah itu, oh apa bekalnya? Kata Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, innal ilma wal amala rafiqoka fil qabri. Ilmu dan amal, ya, yang akan menemani kita di dalam
kubur. Tuh, ya, tuh itu. Jadi memajikan orang Bogor biasa tuh orang di dalam dunia. Tetap salah nama orang bung di kubur. Ya, itu. Tapi apa yang akan menemani kita di dalam kubur itu tadi, yaitu amal dan ilmu. Mana amal? Nah ini contohnya, kita ngaji malam Sabtu. Itu malam Sabtu itu amal untuk apa? Untuk ONP. Apa ONP? Ongkos naik pasaran. Ini di malam Sabtu merupakan ongkos bekal, ya, untuk bekal kita nanti di dalam kubur. Nah ini malam Sabtu setiap langkah. Bahkan kata Rasul, kalau kita mau talab ilmu sebelum kaki kita melangkah, dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini makanya untuk menuju ke alam kubur perjalanan yang sangat jauh. Kalau memang kita tidak membawa bekal, pasti kita akan menjadi orang yang celaka. Makanya kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang dinamakan dengan lebaran itu ketika kita meninggal membawa iman dan Islam. Itu yang disebut dengan meninggal husnul khotimah. Nah itu ya, makanya ini yang sangat sulit. Nah, meninggal yang membawa iman dan Islam, yaitu meninggal husnul khotimah. Nah, itu tadi saya bilang tadi bahwa yang akan menemani kita nanti di dalam kubur ilmu dan amal kita. Sedekah jariyah itu temannya. Ya, ada masjid yang lagi dibangun, nih saya ininya, nih segitulah. Itu yang akan menjadi teman kita. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kita punya ilmu, diajarkan sama murid kita pun ngajar. Itu namanya yang disebut dengan ilmu bermanfaat. Murid kita ngajar, kita sudah meninggal, tetap kita akan mendapatkan pensiun pahala. Itu. Ya. Yang kedua, yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulahu, anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tua. Itu bahkan kalau orang itu nggak usah disebutkan, nggak usah ilah awrodi, nggak usah. Kita ibadah saja kepada Allah. Contohlah kita sholat ataupun ngaji. Misalkan orang tua kita sedang disiksa di dalam kubur, kemudian anaknya sedang ngaji, maka dosanya akan siksaannya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melihat anaknya yang sedang ngaji. Itu sangat luar biasa. Makanya anak soleh merupakan aset kita. Didik. Nah makanya tadi saya bilang kepada ibu-ibu tadi pagi, mendidik anak itu harus dari mulai dini, dari mulai kecil. Intinya, insya Allah kalau mulai dari kecil anak takut, tapi kalau sudah gede kita didik, waduh repot urusannya. Ya, ini. Jadi apa namanya kan Sayyidina Anas bin Malik, lebaran yang kedua, al-yaumu alladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman. Ketika kita keluar dari dunia yang dinamakan meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, membawa iman dan Nah itu baru disebut dengan lebaran. Oh, ya. Dua, yang ketiga kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, al-yaumu alladzi yujawiju bihi asyrar. Ketika kita lewat di jembatan Shiratal Mustaqim, kita selamat. Nah itu jembatan Shiratal Mustaqim kalau dibayangkan ya, nggak bisa dibayangkan dah. Itu makanya kan bermacam-macam, itu tinggal tergantung amalan macam-macam. Contohlah kalau kita pulang dari Mekah, pulang dari haji, yang menjemput kita tinggal tergantung keadaan keluarga kita. Kalau yang punya mobil Alfa berarti dijemputnya dengan mobil Alfa, ya kan? Kalau yang punyanya mobil Carry, ya mobil Carry. Kalau punyanya dengan odong-odong, dijemputnya dengan odong-odong. Nah itu tinggal tergantung yang kita punya di rumah. Kita punya apa kita di rumah. Nah itu kita ketika menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim, tinggal tergantung amal kita. Makanya tadi apa namanya yang disebut dengan kurban itu merupakan kendaraan kita.
Saminu dohayakum fa innahu matayakum yaumal qiyamah. Kita harus menggemukkan kurban kita, sebab kurban itu merupakan kendaraan kita nanti di akhirat. Gitu ya. Dan berarti Pak Ahmad orang naik sapi naik embe lain, bukan naik sapi naik embe mah. Ya, atau bahkan di dalam kitab yang lain ketika kita berkurban, orang yang berkurban termasuk seluruh keluarga yang berkurban, setiap tetesan darahnya itu akan diampuni orang yang berkurban dan orang keluarga, seluruh keluarga yang berkurban. Setiap tetesan darahnya itu luar biasa. Makanya memotong hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya, setiap tetesan darahnya itu akan mengampuni kepada orang yang berkurban dan dosa keluarga orang yang berkorban. Itu sangat beruntung. Nah ini makanya ketika kita nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim, waduh, kalau celaka jatuh ya udah. Jangankan dulu, jangankan api besar, api sebesar lubang jarum, api neraka, kalau digantungkan di langit dunia, maka akan hancur seluruh alam dunia beserta isinya. Saking panas-panasnya api neraka tuh. Ya, makanya ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sedikit pun saya tidak mau mencicipi api neraka. Alhamdulillah. Makanya tadi saya bilang, jangankan besar sebesar lubang jarum saja, kalau api neraka digantungkan di langit dunia, maka akan hancur seluruh alam dunia beserta isinya. Tuh. Ya, itu yang ketiga. Katanya adalah Malik yang dinamakan dengan lebaran, kita selamat nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Nah itu, ya itu tinggal tergantung amal perbuatan kita. Itu disebut dengan alam gaib. Kita kan belum tahu seperti apa jembatan Shiratal Mustaqim. Ya, seperti apa itu namanya alam gaib. Harus meninggal dulu, baru tahu. Ya. Bahwa ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur, kita belum tahu. Meninggal dulu, baru. Ya, nah itu. Nah ini makanya, tapi tadi kita harus yakin, harus percaya kepada adanya siksa kubur, adanya kenikmatan di dalam kubur, ada jembatan Shiratal Mustaqim, ada surga, ada neraka. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yakin, kita harus meyakininya. Di dalam kitab Jawahirul Tauhid disebutnya akidah sam'iyah. Ya, itu harus percaya. Itu akidah sam'iyah. Akidah ada 3. Akidah uluhiyah, akidah nabawiyah, dan akidah sam'iyah. Akidah uluhiyah apa? Kita harus percaya yaitu kepada apa tadi? Sifat yang wujud, tidak makhluk itu. Ya. Akidah nabawiyah, akidah yang menerangkan kepada sifat yang wajib kepada Rasul, sifat yang mustahil kepada Rasul, dan sifat yang jawaz kepada Rasul. Kalau akidah sam'iyah, akidah yang menerangkan kepada alam gaib, adanya surga, adanya neraka, adanya jembatan Shiratal Mustaqim, adanya siksa kubur, adanya kenikmatan di dalam kubur, itu yang disebut dengan akidah sam'iyah. Silahkan lihat yang paling kecil saja, paling tipis di dalam kitab Tijan Al-Darumi ataupun di dalam kitab Jawahirul Tauhid itu ada. Ya. Nah ini, jadi itu yang pertama. Yang ketiga, ya, kita bebas ataupun aman ketika kita lewat di jembatan Shiratal Mustaqim. Itu disebut Yaumul Id. Yang keempat, kata Sayyidina Anas bin Malik, yang disebut dengan lebaran warabi'u al-yawmu allati yadkhulu bihil jannah. Ketika kita masuk ke dalam surga itu tanpa dihisab. Ya, langsung masuk ke surga. Mantap, luar biasa. Ya, seperti kita kalau ada absenan, kita mau bisa absen langsung aja masuk. Coba kira-kira. Ya, itu kan orang yang sangat penting. Gak usah diabsen langsung masuk. Pak Haji Mahmud, orang ke surga itu perlu dihisab, langsung ke surga. Kan luar biasa, mantap, luar biasa. Di antara salah satu, kalau kita mau masuk ke surga tanpa dihisab, laksanakan rajin sholat berjamaah. Nah itu, silahkan lihat di dalam kitab Durratun Nasihin, ada 5 hadiah piala bagi orang yang selalu mendawamkan sholat berjamaah. Maka guru saya Kiai Haji Mahmud Zawawi
belum pernah beliau meninggalkan sholat berjamaah satu waktu pun. Belum pernah sampai saat ini, walaupun beliau sakit, tetap beliau tidak pernah melaksanakan sholat berjamaah, tidak pernah meninggalkan. Alhamdulillah. Makanya sebenarnya lima satu, kalau orang yang selalu rajin melaksanakan sholat berjamaah, dia tidak akan mendapatkan susah dunia. Nah itu, ya coba Ustaz diamalkan orang yang atau sangat orang berjamaah susah kayak baik, orang lagi itu tujuan. Ya, kayak itu bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaah, memang begitu pahalanya, itu hadiahnya, insya Allah. Orang yang selalu melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua, dia masuk ke surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang selalu melaksanakan sholat berjamaah, maka dia akan mendapatkan buku di belah kanan. Maka dalam surat Al-Waqiah ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Nah ini, mudah-mudahan ada kita doa di dalam ketika kita membasuh tangan kanan, Allahumma ahdini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasir. Ya Allah, berikanlah buku aku itu di sebelah kanan. Dan kalau memang aku mau dihisab, hisab semudah-mudahnya. Nah itu, Allahumma, ketika kita membasuh tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bisimali au biwaroi zuhri. Ya Allah, jangan kau berikan bukuku di sebelah kiri, apalagi kalau di punggung. Itu kalau orang diberikan di punggung, berarti itu orang sudah pasti celaka. Nah itu tidak akan salah. Ya, misalkan nih Nurman bin Anum misalkannya, ataupun Ahmad bin Anum, atau langsung ada bukunya. Itu. Jadi kalau kita diberikan ashabul yamin, buku belah kanan, insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat. Nah ini, sebab kita hidup dalam dunia kan tidak akan lama, paling lama 80 tahun, ya 90 tahun menghilangkan. Begitu. Gak akan ada orang yang hidup 1.000 tahun, ya. Ketika dulu zaman Nabi Nuh alaihissalam 1.200 tahun, ya. Tapi beliau ketika Nabi Nuh alaihissalam dakwah selama 1.200 tahun, beliau cuma mendapatkan 80 orang. Dakwahnya 1.400 tahun, bayangkan coba, masya Allah. Nah itu ya, ini makanya yang keempat, ketika kita selamat ataupun masuk ke surga tanpa dihisab, kata Sayyidina Anas bin Malik, itu yang dinamakan dengan lebaran. Yang terakhir, yang kelima, kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, yang dinamakan dengan lebaran itu adalah al-yaumu alladzi yanjuru fihi ila rabbih fa huwa yaumul id. Yang terakhir, yang kelima, pada hari kita diperlihatkan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat yang paling luar biasa, nikmat yang sangat agung, kita melihat kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kalau di dunia, jangankan kita, Nabi Musa saja tidak bisa melihat, ya. Atau Musa, kau lihat gunung. Kalau gunung itu masih utuh, berarti kamu bisa melihat kepada zatmu. Tapi ketika nengokkan Musa alaihissalam, gunung tersebut hancur. Artinya kita di dunia tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita di akhirat akan diperlihatkan yang disebut dengan nikmatul uzma, nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat luar biasa. Kita bisa melihat kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitunya. Apakah bisa? Ya bisa. Ya, bisa insya Allah. So kenapa? Mata uangnya ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kan misalkan ini lampu, kalau ditambah uangnya yang lebih besar akan lebih terang, gitu ya. Nah ini makanya tadi nikmat yang paling ini tadi yang terakhir yang disebut dengan yaumul id. Nanti pada hari kiamat kita bisa melihat kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat yang sangat besar. Nah makanya mudah-mudahan, ya, selama tadi Idul Fitri atau selama bulan puasa, bulan Ramadan, artinya segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan amal ibadah kita selalu ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan hidayah taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tetapi hidayah bukan ditunggu tapi dicari. Ya, makanya kalau orang bilang, kenapa kamu belum ngaji? Saya belum dapat hidayah dari Allah. Kalau dia belum, maka kapan mau dapat hidayahnya? Atau kamu tidak dapat hidayah? Jadi hidayah itu bukan ditunggu tapi dicari. Ya. Seperti rezeki bukan ditunggu, dicari. Ya, itulah. Saya nanti aja mau bagaimana Allah saja. Urusan rezeki masih ditanggung jawab sama Allah. Udah aja saya mencikir tasbih takbir, ayo terus. Ya, kalau rezeki tetap tidak dicari, ya tetap tidak akan datang. Tetap harus dicari. Nah, baru tuh seperti hidayah. Hidayah pun kalau kita nunggu saja hidayah atau kamu tidak dapat, harus dicari. Yang mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, itu sajalah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kesimpulannya, Lebaran itu kata Sayyidina Anas bin Malik ada 5. Yang pertama, setiap hari lewat kepada orang mukmin